Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk mengawali ibadah kita pada hari ini. Dalam hati kita mengucap bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Filipi 1 ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Mari kita bersama untuk meyakini bahwa Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kita dan senantiasa memberkati kita. Kidung Jemaat 17 bait 1 dan 2 kita pujikan bersama-sama. Sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan melak surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita di hadapan-Nya. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan, mengakui akan segala keberadaan kami. Sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, seringkali kami melukai hati Tuhan, melukai hati sesama kami, perkataan, tindakan, perbuatan kami. Ampuni ya Tuhan akan dosa dan kesalahan kami. Kiranya Engkau menolong kami, menyucikan kami, dan menguduskan kami. Inilah pengakuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama menyanyikan PKJ 37 bait 1 dan 2. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu
Kasih sayang-Mu menjadi pengharapanku. Itulah ya pujian yang sudah kita nyatakan bersama-sama, dan ketika itu kita nyatakan dengan ketulusan hati kita, maka pengharapan itu tidak akan sia-sia karena Dia akan mengampuni dosa dan kesalahan kita, sebagaimana dinyatakan dalam Kolose 1 ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Kita bersama menyambutnya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 426 bait 1 dan 2. Mari kita bersama-sama untuk menerima sabda Tuhan, namun terlebih dahulu kita mohon pertolongan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah di surga, saat ini kami rindu belajar tentang firman-Mu, dan kiranya apa yang akan kami baca, kami dengarkan, bisa menjadi perenungan bagi kami untuk dapat kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus bekerja atas kami semuanya. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama mendengarkan apa yang telah ditulis oleh Markus pada Markus 2 ayat 23 sampai dengan Markus 3 ayat 6. Markus 2 ayat 23 sampai dengan Markus 3 ayat 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Lalu kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan orang-orang yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia,
dan bukan manusia untuk hari Sabat. Karena itu anak manusia adalah Tuhan bahkan atas hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang tangannya mati sebelah. Mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang tangannya mati sebelah itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuhnya?" Tetapi mereka diam saja. Ia sangat berduka karena kekerasan hati mereka, dan dengan marah ia memandang orang-orang di sekelilingnya. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera membuat rencana bersama para pendukung Herodes untuk membunuh dia. Demikianlah bacaan Injil kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengenal supaya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu menguduskan hari Sabat. Itu tertuang di dalam salah satu 10 hukum Tuhan. Pertanyaan yang sering kali muncul, boleh enggak, boleh tidak hari Sabat itu orang bekerja? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak jawaban atas pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hari Sabat, boleh tidaknya bekerja. Tetapi pada hari ini kita akan belajar dari Yesus sendiri. Bukan dari apa yang dikatakan orang, tetapi dari Yesus sendiri. Kita perlu memahami bahwa pada waktu itu orang Yahudi memiliki sebuah tradisi tentang aturan yang sangat tegas. Boleh ini dan tidak boleh itu, misalnya. Bekerja pada hari Sabat itu adalah sebuah larangan, tidak boleh. Itu adalah aturan orang Yahudi. Tetapi sebenarnya ada 2 orang guru Yahudi yang sangat terkenal dan mereka memiliki pandangan atau pengajaran yang agak sedikit berbeda. Yang dampaknya itu pengajaran tersebut kemudian dipegang, memberikan pengaruh kepada para rabi pada masa itu. Siapa yang pertama? Dia adalah Rabi Shammai atau Guru Shammai. Dia hidup, dia berkarya sebagai rabi pada tahun 50 sebelum Masehi sampai dengan 30 Masehi. Rabi Shammai adalah rabi yang menekankan pemberlakuan secara harafiah tentang aturan yang tertulis. Jika diperintahkan A, maka harus dilakukan A. Jika hari Sabat tidak boleh bekerja, maka tidak boleh bekerja. Nah, orang-orang Farisi dalam bacaan ini mendapatkan pengaruh besar dari Rabi Shammai yang melarang sangat keras kerja apapun pada hari Sabat. Sabat itu murni untuk Allah.
Nah, kemudian rabi kedua adalah Rabi Hillel yang hidup pada saat 100 sebelum Masehi sampai dengan 10 Masehi. Rabi Hillel ini lebih longgar dalam pemberlakuan aturan karena Rabi Hillel ini menekankan pada substansinya, maknanya. Makna dari dilakukan sebuah aturan itu. Jadi misalnya, kenapa sih ada aturan hari Sabat dilarang bekerja? Tentu substansi adanya aturan itu pasti ada latar belakangnya. Nah, latar belakang inilah yang kemudian diperbandingkan dengan aturan itu sehingga Rabi Hillel tidak sangat harafiah seperti Rabi Shammai. Nah, dan ini memang tidak begitu besar pengaruhnya karena terhadap orang Farisi, karena orang Farisi memegang apa yang diajarkan oleh Rabi Shammai. Yesus mengatakan bahwa hari Sabat diadakan oleh Tuhan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Ini sebenarnya aturan yang khas dari Hillel terkait dengan Sabat. Aturan Sabat tidak boleh dilanggar. Hillel punya pemahaman seperti itu juga, kecuali menyelamatkan nyawa seseorang. Karena Sabat pada mulanya adalah untuk menghadirkan kehidupan yang baik. Baik melalui kisah penciptaan, melalui pembebasan Israel dari perbudakan Mesir. Jadi, kalau pemberlakuan Sabat itu justru membahayakan nyawa seseorang, maka aturan Sabat bisa dilanggar. Dengan kata lain, kalau dalam hari Sabat itu ada orang yang harus ditolong, maka aturan bahwa Sabat tidak boleh bekerja itu bisa dimaklumi. Dengan kata lain seperti itu. Itulah yang menyebabkan Yesus mengizinkan murid-muridnya memetik gandum untuk makan dan membandingkan dengan kisah para pengikut Daud yang kelaparan dan memakan roti sajian untuk imam. Nah, kalau ada orang kelaparan, apakah akan dibiarkan? Padahal itu hari Sabat. Ya tidak apa-apa memetik gandum. Demikian juga kisah selanjutnya, Yesus bekerja untuk menyembuhkan orang yang mati tangannya separuh. Tidak bisa bekerja karena mati sebelah tangannya. Dan itu dikerjakan pada hari Sabat. Aturan Sabat harus ditegakkan. Yesus pun setia pada hari Sabat, kecuali untuk menyelamatkan nyawa. Jadi Bapak Ibu Saudara, Sabat sesungguhnya adalah untuk menyelamatkan nyawa. Yang sedang dikerjakan oleh Yesus adalah sesuai dengan Rabi Hillel, dan Yesus sedang menggemakan pesan Sabat. Bukan masalah boleh dan tidaknya, tetapi adakah sesuatu yang harus dikerjakan pada hari Sabat? Kalau memang harus dikerjakan, ya dikerjakan. Itulah sebabnya kita harus selalu siap sedia, kapanpun itu, ketika ada yang harus dikerjakan. Apalagi terkait dengan keselamatan nyawa seseorang. Murid-murid memetik gandum karena memang ada orang kelaparan. Kalau dia kelaparan bisa mati. Nyawa ini sangat berharga sehingga murid-murid diizinkan oleh Yesus untuk memetik gandum. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat segala sesuatu itu pada substansi dari aturan itu, bukan pada
harafiahnya, boleh dan tidaknya. Tetapi substansi adanya aturan itu apa? Supaya ketika kita diperhadapkan pada masalah, boleh tidak kita bekerja pada hari Sabat? Lah kalau seorang dokter ada orang yang mau melahirkan, tunggu dulu besok saja karena ini hari Sabat. Berarti kan sudah membiarkan nyawa berlalu begitu saja. Meski pengajaran Yesus ini demi kebaikan nyawa manusia, tetapi orang-orang Farisi yang memegang ajaran Rabi Shammai tetap memusuhinya, bahkan akan membunuh dia, sehingga dia akan bersekongkol dengan pendukung Herodes. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari apa yang dilakukan oleh Yesus, kita harus melakukan segala sesuatu yang memang harus dikerjakan, selalu siap setiap saat. Dan itu harus kita lakukan tanpa pamrih, demi keselamatan nyawa, demi kebaikan orang, demi hal-hal yang memang baik untuk orang yang harus kita tolong, kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Mari kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah di surga, Allah yang kami sapa dan kami imani dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang senantiasa nyata dalam hidup kami, sehingga kami boleh bersama-sama belajar tentang firman-Mu pada hari ini melalui pengajaran Yesus tentang Sabat yang sudah diajarkan pada waktu itu dan kembali mengingatkan kepada kami agar kami selalu siap sedia dalam kondisi apapun juga berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Tolonglah kami supaya kami dapat melakukannya. Saat ini ya Tuhan, kami hendak menyerahkan setiap pergumulan hidup kami karena kami menyadari tanpa pertolongan Tuhan kami tidak dapat menjalani hidup ini. Tanpa kasih dan kemurahan Tuhan kami tidak dapat melalui. Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami hendak menyerahkan setiap pergumulan hidup kami, setiap keluarga kami di tengah jemaat Philadelphia, pergumulan apapun juga kami taruh di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bawa kepadamu ya Tuhan dengan satu permohonan melalui pergumulan yang ada kami tidak putus asa tetapi semakin melihat bagaimana pekerjaan dan karya Tuhan nyata dalam hidup ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya setiap pergumulan yang ada, termasuk di dalamnya saudara-saudara kami yang terus berjuang
melawan rasa sakit dalam proses pemulihan kesehatannya. Atas diri Bapak Suratijo, Bapak Nugroho Tri Asmantio, Ibu Sriwiyanti dan juga Mas Tias Prasetyo. Engkau adalah Allah yang menjadi sumber kesehatan, sumber segala sumber. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berserah kepadamu atas saudara-saudara kami supaya mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan pada saat ini juga kami hendak menyerahkan sepenuhnya akan keberadaan saudara-saudara kami dalam pengharapan mendapatkan kesehatan supaya mereka tidak putus asa. Kami menyerahkan juga akan kehidupan kami sebagai umat-Mu yang terus harus berkarya. Berkatilah kami semuanya. Demikian juga untuk anak-anak kami dalam masa studi mereka, di mana mereka sedang dan akan melaksanakan ujian. Tuhan memberkati dan mempersiapkan mereka supaya anak-anak kami dapat menjalaninya dengan sukacita dan menghasilkan hasil yang baik di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua yang harus mencukupi kebutuhan, diberkatilah semuanya. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya, dan kami juga menyerahkan akan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kesempurnaan doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Marilah kita mensyukuri berkat yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita melalui persembahan kita. Dasar Alkitab diambil dari Ibrani 13 ayatnya yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucap bibir yang memuliakan namanya. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 288 bait pertama dan kedua. Mari puji Raja Surga. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya
semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam ad dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji Dia yang setianya ajaib. Ya Tuhan, kami datang kepadamu kembali ya Tuhan, untuk mengucap puji syukur dan terima kasih atas berkat Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami, berkat jasmani maupun rohani, berkat kesehatan, dan berkat yang penuh dengan sukacita kami terima daripadamu ya Tuhan. Dan pada saat ini kami menyerahkan persembahan kami kepadamu Tuhan, dan kiranya Tuhan sucikan, Tuhan terima, supaya persembahan ini dipergunakan dengan baik untuk memperlebar kerajaan-Mu yang melalui jemaat Philadelphia di tempat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan selalu berkati, selalu sucikan hatinya. Inilah Tuhan, doa yang kami naikkan berlandaskan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita melakukan karya-karya demi keselamatan manusia, demi kebaikan manusia, kita pun juga diutus untuk mengabdi kepadanya tanpa pamrih. Kita bersama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 182 bait 1 dan 2. Mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus Kau mengabdi bagiku, ku utus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus Kau berkorban bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama mengakhiri ibadah kita dan kita menerima berkat-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam
untukmu. Majulah dalam terang kasih